Kita tutup saja. Jadi setelah kita UTS belum, tapi belum saya koreksi ya, belum sempat. Bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang saya sampaikan, tapi kita lanjut aja dulu materinya ya. Dan ntar kita bahas setelah saya koreksi. Sekarang materinya adalah pengujian statistik yang asosiatif. Jadi kembali lagi sedikit, dari pengujian hipotesis itu ada 3 tadi ya. Kalau one variat itu deskriptif kuantitatif, kemarin sudah dibahas dengan menggunakan tes Watson sampel. Nah sekarang pengujian hipotesis untuk 2 variabel atau lebih. Kemungkinannya ada 2, yaitu asosiatif dengan komparatif. Asosiatif tekniknya dengan menggunakan tekniknya korelasional. Tekniknya itu artinya mengkorelasikan antar variabel dengan variabel gitu ya. Apa yang disebut dengan pengujian hipotesis asosiatif ini merupakan dugaan adanya hubungan antara variabel dalam populasi melalui data hubungan variabel dalam sampel. Sekali lagi, sebentar. Halo. Waalaikumsalam ya Bu. Iya Bu, nambah lagi. Udah speak. Udah Bu, udah speak kan udah mulai sekarang. Ya. Iya ya maaf Bu. Di rumah sebentar lagi Bu ke kampus. Masih ngajar dulu sebentar Bu ya. Salam. Ini kan udah dibuka, berarti udah bisa sekarang, udah pada bisa login dong. Bisa. Nah ini aja malam ikut itu nggak? Ikut ngedengerin nggak? Cuma 9 doang. Itu kan udah bisa mulai jam 9 suruh jadi. Oh jadi emang mau dimajuin juga bisa gitu ya? Bisa, sekaligus sekarang dibarengin. Oh bisa sekaligus? Iya, suruh dibarengin untuk menguji server katanya. Oh ya udah. Pagi-pagi itu duanya, Eja akan muncul 2 kelompoknya, muncul kan? Muncul. Nah, iya, bisa sekarang. Semuanya gabungin aja. Ini sih isiannya apa gabungin itu? Ya udah satu-satu ya terserah aja. Ya udah tinggal di WA di grup aja. Jam berapa mulainya? Nih, Mak. Astagfirullah. Halo. Lagi ngajar. Iya, ngajar dulu bentar, baru mau ke kampus. Ya, iya ya udah. Udah rupa print, udah kamu cek aja langsung. Lupa aku banyak telepon lagi ngajar buru-buru. Dari Bu Sri, dari Pak Arsep, banyak. Ya udah ini aku ngajar sebentar. Pada saat tutup dulu sebentar. Ini aja lah, apa namanya, makan sederhana aja lah, gitu. Makan sederhana aja, pakai ya seperti biasa ya, ayam goreng, ikan asin, sambal gusoleha, ya. Gitu. Nah, jadi gusol ya. Aduh, maaf ya, banyak gangguan. Ya lanjut. Jadi pengujian hipotesis asosiatif adalah merupakan dugaan hubungan antara variabel yang ada dalam populasi. Jadi sekali lagi, statistik itu bekerja dalam sampel. Kita tuh sebenarnya menguji hubungan dalam populasi melalui pengujian di dalam sampel. Hasilnya di generalisasi ke populasi gitu ya. Kemarin udah diulang-ulang kayak gini. Langkahnya pertama hitung dulu koefisien korelasinya, baru uji signifikasi korelasi. Nah, ada hubungan berarti tidak dilihat dari uji signifikasi. Karena gini,
Ada hubungan, tapi kalau kecil berarti tidak signifikan sama dengan tidak ada hubungan. Jadi harus signifikan hubungannya ya, korelasinya. Nah ini ya, ini parameter yang ada di populasi ada hubungan apa enggak gitu, dengan melalui di sampel. Kalau ada hubungan berarti digeneralisasi ke populasi gitu ya. Nah, bentuk hubungan di dalam asosiatif ada 3. Ada yang hubungan simetris, jadi setara, simetri. Ya. Kemudian juga ada yang sebab akibat, jadi kausal, jadi X menyebabkan Y. Ada juga hubungan yang fungsional, saling mempengaruhi. Jadi X menyebabkan Y, atau Y juga menyebabkan X. Jadi bolak-balik fungsional. Nah, adanya kausal dan fungsional itu didasarkan oleh teori konsep. Jadi yang mengatakan kausal, simetris, atau fungsional itu bukan peneliti, ya, bukan berdasarkan pikiran si peneliti, tetapi berdasarkan menurut teori. Menurut teorinya memang begitu ya, hubungan motivasi dengan hasil belajar. Nah, makin tinggi motivasi, makin tinggi hasil belajar. Makin tinggi hasil belajar, motivasi juga makin tinggi. Jadi bolak-balik gitu ya, menurut teorinya misalnya gitu. Itu terjadi fungsional. Tapi kalau satu arah, itu kausal. Nah, mencari hubungan dua variabel atau lebih ini dihitung korelasinya. Nah, korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan arah atau kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi kuatnya itu ditunjukkan oleh angka ini. Berapa angka kuatnya hubungannya itu berapa? Itu bisa diuji gitu ya. Kalau arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Nah, jadi kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarannya koefisien korelasi. Jadi besarnya tergantung besarannya gitu ya. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan maka akan meningkatkan variabel yang lain dan sebaliknya. Misal gini, hubungan tadi ya, motivasi dengan hasil belajar. Positif jika makin tinggi motivasi, makin tinggi hasil belajar, itu positif. Misalkan hubungan antara kecemasan dengan hasil belajar, makin tinggi kecemasan tapi makin turun hasil belajarnya, nah itu hubungan negatif kayak gitu. Nah, terlihatnya di mana? Nah, kalau kita gambarkan ya, nah, seperti ini. Kalau positif itu gini, misalkan makin tinggi X, makin tinggi Y, misalnya kalau di variabel X ini, di sini, ini variabel Y, jadi makin tinggi X, Y-nya makin tinggi juga. Kalau negatif sebaliknya, makin tinggi X, makin rendah Y-nya, kayak gitu. Sebaliknya, gitu ya. Jadi, itu disebut dengan hubungan positif atau negatif ini. Kuatnya hubungan antara variabel dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Jadi hubungan antara variabel tadi akan ditemukan sebuah nilai namanya koefisien korelasi gitu ya. Nah, koefisien korelasi positif sebesar 1 dan koefisien korelasi negatif adalah serta negatif 1. Jadi sedang kalau yang terkecil adalah 0. Jadi paling tinggi, jadi perentangan hubungan atau koefisien korelasi itu antara negatif 1 sampai 1. Jadi kalau kurang dari itu atau lebih dari itu pasti salah hitung. Jadi paling maksimal 1 ya, atau paling kecil itu negatif 1. Itu rentangannya. Nah, kalau 0 ini menyatakan tidak ada hubungan. Gitu ya. Nah, bila koefisien korelasi 1 atau negatif 1, maka hubungan tersebut sempurna. Ya, sempurna positif, sempurna negatif. Gitu ya. Semakin kecil koefisien korelasi, maka semakin besar error untuk membuat prediksi. Jadi makin kecil berarti kan kesalahan menyatakan tidak ada hubungan, jadi error gitu ya. Menyatakan tidak ada hubungan kalau kecil koefisien korelasinya. Besarnya koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik-titik yang pertemuan antara dua variabel, misalnya X dan Y. Nah, bila titik itu dapat satu garis, maka koefisien 1 atau negatif 1 bila, nah gini maksudnya. Nah, kalau kita lihat gambar kan gini ya, lihat gambar nah gini. Nah, ini menyatakan tidak ada hubungan, gitu ya. Jadi tidak menunjukkan bahwa makin tinggi X, makin tinggi Y. Jadi tidak ada hubungan R ini. Nah, kalau ini 0,5 gitu. Jadi, nah kalau titik-titik hubungan titik-titik atau variabel X dengan Y ini kan angka-angka ya ininya. Misalkan X-nya banyak, Y-nya banyak, jadi sehingga dihubungkan titik-titik tersebut, titik-titik tersebut akan membentuk mendekati garis lurus atau menyebar bentuk lingkaran atau seperti ini. Nah, kalau mendekati garis lurus berarti itu menyatakan hubungan yang sangat kuat, sempurna gitu. Kalau ini ya sedang, udah ya cuma 0,5 saja gitu. Ntar ada kriterianya. Nah, untuk menghitung rumus koefisien korelasi dengan ini. Kalau simetris, cukup rumusnya dengan ini saja, Pearson product moment rumusnya. Tetapi kalau kausal fungsional, jadi pertama adalah harus dihitung dulu regresinya, linearitas regresinya. Rumusnya ini ya, Y topi, ini pakai ada Y-nya gitu ya, sama dengan A tambah BX. A ini adalah konstanta, B adalah koefisien, X-nya ada variabel X. Ini X-nya X, D harusnya gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah
regresi linear, linearitas regresi sudah teruji signifikan, baru menguji korelasinya, yaitu dengan Price-Duck moment, ini rumusnya sama gitu ya, ini Price-Duck moment juga, atau dengan menggunakan ANAVA, analisis varian gitu ya, analisis varian untuk Price-Duck moment. Nah itu. Analis data secara inferensial atau induktif adalah pengolahan data untuk menguji koefisien density untuk analisis sampel populasi. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi analisis itu menginferensi dari sampel ke populasi. Nah, uji hubungan atau korelasi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama adalah harus norma. Jadi dua kelompok data yang akan dihubungkan ini harus berdasarkan dari distribusi yang normal. Makanya harus didahului dengan uji normalitas. Nah, kalau normal baru bisa langsung ke regresi. Kalau tidak ya masuk ke non parametrik kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah diuji normalitas, uji linearitas regresinya. Linear apa tidak? Nah, artinya linear itu harus ada hubungan korespondensi satu-satu antara variabel X dan Y. Jadi tidak bisa satu X, dua Y, nggak bisa. X-nya satu, Y-nya satu. Makanya supaya dua kelompok data itu bisa dihubungkan, maka jumlahnya harus sama. Nggak bisa gitu ya. X-nya satu, Y-nya banyak. Misalnya gini, hubungan apa ya, antara gaya mengajar guru dengan hasil belajar siswa itu regresi linear nggak? Tidak bisa. Kenapa? Gurunya cuma satu, sedangkan siswanya banyak. Ya tidak terjadi korespondensi satu-satu. Makanya harus syaratnya itu harus korespondensi satu-satu. Contohnya hubungan motivasi dengan hasil belajar. Sumber datanya kan sama ya, karena dari sumber yang sama. Motivasi dari siswa, hasil belajar juga dari siswa. Jadi jumlahnya banyak. Atau gini, hubungan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar misalnya. Jadi kan masing-masing punya orang tua kan gitu ya. Atau pendapatan orang tua atau pendidikan orang tua. Setiap siswa kan punya orang tua satu kan, satu pasang. Jadi datanya sama, berpasangan. Nah itu boleh. Tapi kalau beda jumlahnya tidak bisa dihubungkan karena harus korespondensi satu-satu gitu ya. Linear regresi harus linear dan signifikan. Kalau tidak signifikan ya tidak bisa juga. Makanya ini dihitung persyaratannya itu ya, normalitas, linearitas, dan signifikansi linearitasnya. Nah, baru dihitung dengan menggunakan korelasi. Nah, untuk menguji korelasi itu tergantung juga dari jenis datanya ya. Kalau datanya interval, dengan data interval, kamu kan kemarin sudah belajar namanya data interval, ordinal, rasio, gitu ya, dikotomi, murni, itu sudah belajar kemarin. Nah, kalau datanya interval, dengan interval rumusnya ini Price-Duck moment. Tapi kalau datanya ordinal, tingkatan dengan ordinal pakai Spearman. Kalau datanya interval dengan dikotomi murni, nah itu pakai Biserial. Nah, kalau data interval dengan dikotomi buatan, nah itu dengan korelasi Biserial sama juga ya. Kalau theta korik itu dipergunakan kalau data dikotomi dengan dikotomi buatan dengan buatan gitu ya. Kemudian kalau koefisien V antara dikotomi murni dengan dikotomi murni. Nah, kontingensi kalau data frekuensi dengan data frekuensi. Jadi bukan individu tapi frekuensi kelompok kayak gitu ya, pakai kontingensi. Nah, ini rumus-rumusnya. Sekalipun seringnya kita pakai yang ini interval karena kan apa? Data itu kan dijumlahkan dulu, bentuknya interval, tidak ordinal, tidak. Tapi seandainya terjadi, ini rumus-rumusnya. Oke, kita berikan contoh saja. Nah, contoh yang hipotesis asosiatif simetris. Ya, uji hipotesis untuk yang asosiatif simetris artinya dua kelompok tersebut saling lepas. Ya, jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, ya contohnya misalnya hubungan antara banyaknya mahasiswa dengan apa ya yang bisa berpasangan itu. Kalau kasarnya gini, banyaknya mahasiswa dengan banyaknya mobil yang lewat di Setiabudi kan nggak ada hubungan ya. Nah, kalau sumber data atau kalau sumber datanya banyak bisa dihubungkan, tapi kan nggak ada hubungan sih, saling lepas lah gitu ya kalau simetris. Oke, misalkan di variabel X, ini variabel Y-nya. Nah, jumlah siswanya misalkan ada 5 gitu ya. Nah, ini data X-nya, ini data Y-nya. Nah, langkah pertama adalah kita mencari simpangan X-nya. X kecil itu rumusnya adalah X min X bar. Gimana ya? Kayak apa? Nah, ini. Jadi X kecil, itu rumusnya X kecil gimana itu ya? Jadi X besar dikurangi
X bar. Ini kecil ya. Gimana sih nulisnya? Ya, kecil gitu ya. Yang ini, nah ini yang dimaksud yang ini. Nah, ini adalah X min X bar. Sehingga pertama adalah dicari rata-ratanya. Dari X ini rata-ratanya ada 14. Berarti untuk mencari X kecil adalah berapa? 20 dikurangi 14, 6. Ini 20 kurangi 14, 6. Kemudian 12 kurangi 14, negatif 2. 12 kurang 14, negatif 2. 6 kurangi 14, negatif 8. Nah, begitu juga yang ini, yang Y. Kita cari dulu yang Y. Y juga sama rumusnya ya. Jadi Y kecil adalah apa? Y besar, data mentah gitu ya. Dikurangi Y bar atau rata-rata Y. Nah, gitu. Dalam hal ini untuk mencarinya, kita pakai rumus panah aja gitu ya. Jadi 6 dari mana ya ini? Rata-ratanya ada 10, berarti 16 kurang 10 adalah 6. 12 kurang 10 adalah 2, 10 kurang 10, 0, 8 kurang 10 negatif 2, 4 kurang 6 adalah negatif 6. Oke. Nah, kemudian dicari X bar X kuadrat kecilnya buat apa itu tadi supaya masuk ke rumus ya. Jadi kalau kita dilihat dari rumus, mana? Nah, kan rumusnya kayak gini. Rumusnya itu kan X kecil, sigma X kecil kali X Y kecil, per akar sigma X kuadrat kecil kali sigma Y kecil kuadrat kan gitu ya. Jadi kita cari X kecil yang ini dibutuhkan sini. Nah, jadi ini X bar ini. Ini rumusnya ada yang pakai data simpangan, data mentah. Ini siapa data simpangan yang gampang. Ini karena yang dibutuhkan adalah X kali Y, berarti ini cari ya. Cari X-nya kali Y-nya kecil, kemudian kalikan ini. Berarti ini 6 kali 6, 36. Kemudian 6 kali 4, 12. Kemudian negatif 2 kali 0, 0, negatif 2 kali negatif 2, 4, negatif 8 kali negatif 6, 48. Selanjutnya X-nya ini dikuadratkan. 6 kali 6, 36, 6 kali 6, 36, negatif 2 kali 2, dan seterusnya ya. Jumlahkan. Begitu Y-nya, 6 kali 6, 36, 2 kali 2, 4, dan seterusnya dijumlahkan. Nah, ini sudah ya, sudah ketemu semuanya. Nah, tinggal dimasukkan. Yang dibutuhkan kan tadi sigma X kali Y, berarti ini. Ini yang dicari, yang dibutuhkan, sigma kali X ya itu. Kemudian sigma X kuadrat yang ini, dan sigma Y kuadrat yang ini. Nah, kita masukkan aja ke rumus. Nah, sigma X berarti ini 100 gitu ya. Nah, per sigma X kuadrat 144 ini. Nah, yang 144. Kemudian sigma Y kuadrat ini adalah 80. Dihitung secara biasa, matematis biasa, hasilnya adalah 0,93. Nah, ini namanya koefisien korelasi ini, yang angka tadi itu ya. Nah, apa artinya ini? Ada hubungan apa tidak? Nah, harus dicari signifikansinya. Signifikan apa tidak? Gitu. Hapus dulu. Nah, untuk mencari signifikansi, maka dengan cara masih terlihat ya? Sebentar. Hilang ya? Baru lagi. Uji signifikansi dengan cara ini. Rumusnya T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per R 1 dikurang R kuadrat. R-nya ini adalah ini yang korelasi ini. Yang ini ya. Kemudian N itu adalah banyaknya data tadi. Banyaknya data adalah 5 tadi ya per kelompoknya itu. Kemudian N dikurang 2 berarti ini 3 gitu ya. Jadi 0 karena N itu kan banyaknya responden. Responden itu kan tadi 5 ya. Nah, jadi N kurang 2 adalah 3, R-nya adalah ini 0,93. Kemudian 1 dikurangi R kuadrat. Nah, hasilnya ini jadi 1 dikurangi R-nya dikuadratkan 0,93 dikuadratkan 0,1351. Kemudian akar dihitung secara matematis biasa, hasilnya adalah 4,38. Apa artinya 4,38? Ini merupakan namanya T hitung, ini TH T hitung untuk menguji signifikansi korelasi. Baru cari sebagai pembandingnya itu namanya T tabel. Kemarin kan udah belajar kan belum ya T ya T tabel. Nah, cara mencari T tabel dilihat di tabelnya. Pada alfanya 5% berarti lihat di 5%. Dengan DK-nya ada ini. DK-nya itu adalah N kurang 2 di sini.
ya. Kan dua kelompok jadi dikurangi 2, N-nya 5 dikurangi 2, jadi 3. Hasilnya di tabel T ini ada 2,35. Apa artinya? Karena T hitung ini lebih besar, jadi ini harus lebih besar ya daripada T tabel, maka korelasinya signifikan. Jadi hubungan antara X dengan Y itu signifikan. Kalau misalnya tidak signifikan, lebih kecil atau sama dengan tidak signifikan, berarti ini tidak ada maknanya. Artinya ada hubungan sih, tapi hubungannya biasa-biasa aja, jadi nggak ada lebihnya. Nah, jadi harus signifikan hubungannya. Nah, kalau ada signifikan berarti ada hubungan positif. Jadi makin tinggi X, makin tinggi Y. Tapi kalau negatif, nah berarti kan makin tinggi X, makin tinggi Y kan gitu ya. Kalau hubungan negatif. Gitu ya, jadi ini signifikan. Nah, bisa juga dicari ini determinasinya penentunya. Misalnya tadi hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Ada hubungannya, tapi berapa kontribusi si X terhadap hasil belajar ini? Hasil belajar kan yang mempengaruhi kan banyak. Dari motivasi berapa persen? Nah, bisa dihitung dengan cara menghitung determinasi penentu. Caranya adalah dengan cara R kuadrat saja. Yang R ini dikuadratkan kali aja 100% kalau dilihat presentasinya. Jadi 0,93 kuadrat itu adalah 0,8649 kali 100%. Berarti 86,49%. Jadi kontribusi X terhadap Y ini 86,14. Sisanya variabel lain kayak gitu. Itu untuk melihat kontribusi. Contoh kan tadi ya. Ntar mungkin setelah selesai menguji hipotesis ini saya akan coba terapkan di metodologi penelitian. Jadi kalau kalian metodologi penelitian sampai mana, saya akan minta coba kamu sudah punya judul belum? Nah, buat judulnya, kemudian terus dirumuskan hipotesisnya, baru kita uji secara statistik. Datanya sementara data asal-asalan dulu. Yang penting bisa menjawab hipotesis yang kalian rumuskan di metodologi penelitian. Hipotesis statistik seperti apa? Hipotesis penelitian seperti apa? Supaya bisa jawab gitu ya. Nah, jadi kita rumus statistiknya dilengkapi, baru bisa jawab. Oke gitu ya, jadi untuk yang simetris sederhana, jadi hanya langsung saja diuji dengan menggunakan rumus Pearson product moment, uji signifikansinya, bisa dicari juga determinasinya. Biasanya ini determinasi itu ditanya oleh, diperlukan lah dalam diskusi, tapi kadang kalau nggak ditanya ya nggak usah dihitung determinasi, ini sebagai tambahan saja. Jadi tadi kontribusi si X terhadap Y itu berapa, kalau ada hubungan gitu, karena dalam mempengaruhi terhadap istilahnya variabel yang lain itu kan pasti ada kontribusi variabel-variabelnya banyak kan ya. Kontribusi variabel X terhadap ini berapa? Bisa dihitung. Gitu ya. Oke, itu mungkin untuk yang asosiatif, yang kausal. Nah, untuk contoh kausal dan fungsional, contohnya terdapat hubungan positif antara motivasi dengan prestasi X dengan hasil belajar matematika, misalnya gitu ya. Ini belum ada datanya ya. Oh iya, belum ada datanya. Mohon maaf teman-teman ya, saya itu harus rapat sekarang di kampus, jadi nggak bisa lanjut ya. Karena saya materinya dikirimin aja dulu buat ini yang asosiatif juga. Ini sebenarnya saya sudah siapkan yang kausal dan fungsional. Nah ini ya contohnya. Jadi harus diuji regresinya, tapi ini ceritanya agak panjang ya. Agak panjang, jadi minggu depan aja ya. Jadi karena saya ditunggu rapat, jadi mohon maaf nggak bisa dilanjutkan. Baik, Bapak. Ya, sampai sini aja. Ini materi saya kirim ke GC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya izin Dep. Oh ya, untuk latihannya saya kirim ke GC ya. Jadi apa yang harus saya lakukan oleh Baik, kalian. Bapak. Ya. Saya izin Lab.